Kemarin Ibu udah kasih tugas pendahuluan ya. Mengapa? Tugas pendahuluannya nomor 1, mengapa arah jarum kompas selalu menuju arah utara selatan. Lalu, mengapa magnet bisa tarik-menarik dan tolak-menolak. Jelaskan pembagian bahan-bahan berdasarkan sifat kemagnetan. Lalu nomor 4, mengapa burung-burung yang melakukan migrasi tahunan tidak pernah tersesat dalam menentukan arah. Nah, Ibu, kalian SD kan udah belajar tentang magnet ya. Sekarang Ibu mau jelaskan sedikit dulu tentang magnet. Ada yang tahu magnet itu apa? Besi yang bisa menarik. Magnet adalah benda yang muatan listrik. Benda dapat menarik. Ya, benda yang dapat menarik benda lain ya. Kemarin medan magnet apa itu? Ada yang tahu medan magnet? Lalu apa saja yang dapat ditarik oleh magnet? Besi, kobalt. Apa lagi? Besi, kobalt, nikel, tembaga, seng. Yo. Lalu kemarin ada yang tahu tidak jawaban mengapa burung-burung bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa harus tersesat? Ada burung-burung yang ikuti arah angin. Hah? Burung-burung yang ikuti arah angin. Burung-burung Mengikuti arah angin. mengikuti arah angin. Yo, mengikuti arah angin. Tutupnya. Ada sesuatu di dalam tubuhnya. Tidak ada sesuatu di dalam tubuh burung, Kita tidak tahu. tapi tidak tahu. Apalagi? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Ikut arah kutub. Ikut arah kutub. Kutub apa? Selatan dan utara. Ikut arah kutub selatan dan utara. Ya, sebetulnya burung-burung itu bermigrasi karena apa? Karena kalau di suatu, misalkan di kutub di bagian bumi belahan utara itu lagi musim dingin, mereka akan pindah bermigrasi ke selatan, atau sebaliknya dari selatan ke utara. Nah, biasanya kalau mereka seperti membentuk huruf V ya, tahu kan? Huruf V, terbangnya seperti huruf V nih. Ini di sini pemimpinnya. Nah, mereka berkelompok. Pertama berkelompok supaya apa? Kalau ada musuh, mereka bisa kompak, ya. Kedua, mereka juga kalau yang pimpinnya capek, satu keran yang depan, yang di belakangnya maju ke depan, ya. Seperti itu. Dan mereka juga perlu istirahat. Mereka terbang bisa sampai ketinggian 2000 sampai 4000 meter dan bisa menempuh jarak sampai ribuan kilometer. Nah, kenapa burung-burung itu? Nah, konon katanya nih, burung-burung itu bisa bermigrasi karena di dalam tubuh burung, ya, salah satu anggota tubuh burung yaitu kita sebut dengan mata burung itu dapat menembus medan magnet bumi. Oh, medan magnet bumi, ini kata para ilmuwan, dia dapat menembus medan magnet bumi. Kenapa sih bumi itu bisa mengandung magnet? Bumi itu adalah magnet raksasa. Ya, bumi. Masih ingat nggak pelajaran Ibu waktu Ibu SD, kalian SD? Di bumi ada namanya apa? Di dalam ini susunan bumi. Lapisan bumi, iya, inti bumi, betul. Ada inti, bagian inti dalam ya. Inti dalam bumi ini suhunya bisa sampai 4000 derajat Celcius. Panas sekali. Mungkin neraka kayak gitu ya. Terus yang luar adalah inti luar. Lalu ada selubung. Dan yang paling luar ini adalah kerak bumi. Nah, dalam perut bumi ini banyak namanya mineral-mineral. Salah satu mineral itu adalah magnetit. Benda yang dapat menarik benda lain. Ini terbuat dari besi, yaitu Fe3O4.
magnetik. Di bumi tuh, bumi kita makanya disebut magnet raksasa karena bumi ini mengandung unsur besi. Ya, kutub utara dari ini bagian bumi, ini kutub utara bumi secara geografi, tahu kan geografi? Udah dapat pelajaran geografi toh? Dan ini kutub selatan. Nah, dalam magnet bumi ya, ini merupakan ini magnet kutub selatan ya. Di sini kutub utara. Makanya jarum kompas itu selalu menunjuk arah utara selatan. Dan burung itu kalau terbang ke arah utara tadi, bermigrasi ke arah utara, itu dia tujuannya hanya satu, untuk berkembang biak. Itu ya. Itu tentang burung tadi ya. Jadi burung itu anggota tubuh burung, mata burung itu bisa menembus medan magnet bumi. Jadi pengaruhnya itu, makanya dia selalu tahu mana, dia tidak pernah tersesat karena dia tahu arah utara dan selatan. Ya, itu. Lalu nanti kita di sini akan mempraktekkan yaitu bagaimana cara membuat magnet. Ya. Pertama cara membuat magnet, lalu kita akan mengerjakan membuat magnet, lalu kita juga akan menggunakan silet ya. Ini ada beberapa alat di sini. Kalau kalian buka kotak kalian masing-masing, kantong plastik kalian masing-masing, di dalam kantong plastik kalian itu ada beberapa alat yang akan kita praktekkan. Yaitu pertama kita akan menentukan kutub utara selatan dengan menggunakan silet. Ya, silet nanti kamu taruh, letakkan di air. Jadi ini ujung gunting nih. Kalian tahu kan ibu sering menjahit ya. Nah, ibu kalau menjahit nih jarum ibu jatuh, ibu nggak usah nggak perlu deh ibu susah-susah ngambil jarum sampai gini kan. Kalau di jarum kalau diambil, kalau di rantai susah kan dipunutnya ya. Nah, cara paling mudah adalah dengan menggunakan ujung gunting, karena ujung gunting ini mengandung magnet. Jadi kamu tinggal tempelin, ini akan nempel gitu. Jadi ibu kalau gunting jatuh, kalau jarum jatuh, ibu tinggal ini ya, dia akan menempel. Yuk, ya nanti kalian ini coba ya. Yang akan kalian lakukan seperti itu percobaannya itu. Lalu yang kedua lagi kalian menggosok. Cara membuat magnet itu ada 3 cara. Yang pertama adalah menggosok. Yang kedua dengan cara dengan cara mengalirkan arus listrik. Nanti di situ kamu ada kawat tembaga tidak? Siapa yang belum dapat kawat tembaga? Di situ ada kawat tembaga di kantong kamu. Iya, ada. Ya, nah kawat tembaga. Nanti ada paku. Ada pakunya tidak? Ada, ya. Nanti paku besar itu kalian lilitkan dengan kawat tembaga, ya. Lalu hubungkan dengan baterai sumber tegangan. Ini, ya, baterai. Dililit kawat ini, paku besarnya dililit dengan kawat tembaga. Itu yang kedua yang kalian akan lakukan. Lalu yang ketiga lagi juga dengan cara induksi ya, tapi di sini nggak ada ini. Tapi ntar cara induksi adalah menempelkan magnet ini, ya, magnet ini kan magnet. Ini magnet ini dari speaker ya. Jadi ini magnet dari speaker ini. Jadi magnet itu manfaatnya bisa mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Ya. Nah, ini bisa induksi. Ini kira-kira bisa ini. Nah, ini induksi ya. Ini alat-alatnya yang akan kalian gunakan. Yuk. Jadi ada magnet. Nah, nanti cara menghilangkan magnet ada 3 cara juga, yaitu satu dengan dipukul-pukul. Kalau magnet dipukul-pukul nih, sering dipukul-pukul atau dibanting-banting sama kamu, sifat kemagnetannya akan hilang. Atau dipanaskan atau dibakar. Ya. Ya. Nanti kamu juga gosok gunting dengan magnet ya. Itu cara membuat magnet. Sekarang kalian bisa lakukan percobaan itu.
Kalian kerjakan sendiri ya. Kita jangan sisial aja bisa kerja sama tim. Dia keluar di dalam air, dia putar atau tidak? Maksudnya tahu. Coba kasih jauh. Timur laut dengan barat laut. Bukan. Timur tengah dan barat laut. Tahu dari utara dari mana? Ah, itu dibandingkan ke sana, ya kan? Coba diputar balik lagi. Jadi selalu ya, selalu tidak? Bisa. Nah, kira-kira kenapa tuh? Kenapa selalu utara selatan ya? Kenapa nggak barat timur? Kenapa nggak? Karena apa? Ada yang tebak nggak apa-apa, tebak aja gitu kan? Ikut arah magnet bumi. Oke. Jadi dibahas tuh. Jadi ilmuwan itu boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Betul ya. Jadi buktinya tadi kalau misalnya kita ambil jawaban siapa yang tadi adik nama siapa? Ikson. Nah misalnya kalau betul jawabannya bahwa ngikutin arah magnet bumi dengan silet tadi. Contoh lain yang membuktikan bahwa itu selalu searah dengan arah magnet bumi itu apa? Kompas. Berarti ada 2 alat paling tidak ya, sesuai dengan ke situ kan? Kalau di bawah meja bagaimana? Di bawah meja? Nah, kenapa kalau tidak ada magnet yang lain, dia selalu kembali ke utara selatan, tapi kalau ada magnet yang lain, dia ngikut magnet yang itu. Kenapa begitu? Hah? Kalau ada magnet yang lain kan dia ngikut tuh, yang itu tuh. Ya kan, saya bisa belokkan kan. Sekarang kan nggak ada magnet lain, dia selalu begini kan. Tapi kalau saya begini, dia kan sudah bisa belok gitu kan. Nah, misalnya begini kan. Tapi saya jauhkan. Ini kembali begini toh. Nah, kenapa kalau ada itu bisa? Kenapa? Medan magnet yang mana hilang? Ya, bagaimana? Betul. Oke, nah dia ngikut siapa sekarang ini? Kalau kita jauhkan, ngikut magnet mobil. Tapi kalau kita dekatin ini dia ngikut siapa? Kenapa begitu? Itu luar biasa itu. Tapi harus dibuktikan itu baru pernyataan toh. Kenapa? Coba dengan magnet yang lain bagaimana? Gimana? Nunjuk ke arah yang bagaimana itu? Hah? Bagaimana? Ke arah mana? Magnet. Magnet yang mana? Oh, kalau pakai batang itu, oke. Kalau tidak ada itu, utara selatan ya. Tapi kenapa? Kenapa kalau ada magnet ini dia ngikut ini, kalau tidak ada magnet ini lebih kuat ya.
Udah pasti itu ya? Sudah pasti pernyataan itu? Hah? Nah, tadi jauh. Pasti tapi ya tidak terlalu pasti. Tidak bisa dibuktikan dengan tadi kan coba dengan itu. Yang alat yang pasti kan di mana? Di sini kan? Nah, bisa dibuktikan nggak pernyataan kalian dengan itu? Paling tidak kan ada 2 alat toh, konsisten. Nah, kalau dites ke Kompas apakah sama tingkah lakunya? Sama. Iya. Iya. Berarti pernyataan tadi sudah hampir benar belum? Sudah hampir ya? Udah 2 alat ya. Tapi memang kita butuh lebih banyak alat, tapi kita cuma punya 2 alat begitu ya. Sedang apa nih? Sedang pertanyaan yang keberapa? Pertanyaan yang kedua. Menentukan arah apa? Oh, tertarik ke arah apa begitu ya? Dan kita coba pakai yang arah timur dulu, yang utara dulu bagaimana? Kalau dia tertarik berarti silet yang ada di sini nih dia arahnya selatan. Oh, Kita oke. gunakan yang arah selatan, dia punya itu. Tertarik berarti sini arahnya. Tapi di sini kan di silet nggak ada utara dan selatan. Kok kita bisa tahu ini yang utara, ini yang selatan dari mana? Kan contohnya kan biasanya di itu kan sudah dikasih tahu kalau jika antara kutub ini utara dan utara bertemu berarti dia akan bergerak menolak. Oke. Jika kita gunakan kutub utara dengan selatan maka dia akan tarik menarik. Oke, Jadi oke. jika kita taruh kutub utara di luar maka kalau dia tarik menarik berarti di sini kita bisa tentukan bahwa ini adalah Oh, oke. Wah, hebat ya. Tapi itu kan cuma untuk silet. Kalau dengan ini benar? Ya, tadi kita bikin ya, Sama juga. Berarti konsisten ya? sama tapi yang kita dapatkan di sini silet ini arahnya apa timur tengah dengan barat laut kalau Oh. kita gunakannya itu. Oke. Nggak begitu tepat gitu maksudnya ya? Oke. Kira-kira kenapa? Ya nanti dijawab itu nggak ada di sana ya. Tapi bisa dijadikan pemikiran. Kenapa bisa? Apakah ini gangguan yang tepat ini atau yang ini gitu kalau ada perbedaan, ya kan? Ini kan arah angin toh kan? Saya ke sini sedikit, ke sana sedikit. Kalau jarak yang jauh kan berbeda jauh sekali kan jaraknya kan? Nah itu kira-kira kenapa itu? Nah itu nanti saja. Berlawanannya itu selatan ya. Masuknya searah. Pelan-pelan saja. Santai saja. Santai. Santai saja. Santai aja, gosoknya. Jangan terlalu. Iya. 50 detik sama apa? Kira-kira ya, tadi kan dari alat-alat silet terbuat dari besi, paku terbuat dari besi. Nah, alat ini tadi kalau yang paku yang berat itu untuk buktiin gunting itu ada magnet kayaknya susah. Tapi kalau yang ini gampang. Ini bisa digunakan kalau kita mau mendeteksi ada magnet atau enggak, pakai alat yang mana yang paling pas? Nah, kenapa? Karena lebih ringan. Gampang, lebih mudah. Lebih Mudah lah ya. lebih mudah, Simple. lebih simpel apalagi. Lebih lah. Tapi ini kita mau mengukur apa ini? Kalau untuk menarik paku itu sama menarik ini yang di atas air, sebenarnya dia mengukur apa sih? Ya medan, tapi apanya? Satu bisa, satu nggak bisa. Apanya tuh? Kuatnya. Kuatnya. Ya? Nah jadi kalau begitu ini kan bisa lebih mendeteksi kekuatan yang magnet yang lemah pun bisa mendeteksi kan. Jadi artinya apa tuh? Lebih apa? Lebih efisien. Bukan efisien, lebih sensitif. Ya, sensitif ya. Begitu. Belum. Yang menggunakan listrik belum. Itu tidak usah itu tadi sudah bagian.
ini sudah naruh saya sini. Kalau suruh kasih begini. Iya kan. Satu di Bedain lagi. atasnya ya. Di sini juga. Nah, tarik ke sini. Ada akan panas sih kalau ini. Satu ujungnya pakai selotip kalau ada. Tukang kalau ini lebih kencang ini. Lihat di sini. Lihat ini. Kamu lihat ini jauh lihat ini. Boleh di sini. Ada sisa ini. Coba dibalik. Sekarang Balik. positif negatifnya dibuka. Kan ini yang ada arah toh, lebih baik dilas ke sini. Panasnya begini. Panas. Mati. Nah, Oke. Berarti ini sekarang. Iya. ya kan yang merah ke sini kan? Sekarang dibalik. Tetap saja ini tidak mau ke sana nih. Bukan kita begini di sini. Tetap. Kan? Tetap. Tetap kan? Berarti jika dibalik kutubnya berubah. Ya, ya udah, ayo boleh, Emon. Ayo. Ini saja. Terus video atau bisa Emon? Kayaknya tidak. Terus video, boleh? Oh tidak, ya sudah. Jangan lupa kalian tulis kesimpulan ya, kesimpulannya. Mulai. Ya, ayo. Ayo kamu presentasikan apa yang telah kamu ini tadi. Tadi kami sudah mencoba percobaan pertama kami, yaitu kami mengisi air di piring dan kami tunggu sampai tenang baru kami taruh silet. Kami taruh silet, kami perhatikan silet ke arah mana, menuju arah mana, dan kami cocokkan sama kompas. Kami cocokkan dengan kompas, ternyata arahnya sama dengan kompas. Dan kami juga coba ini, kami juga coba geser siletnya menggunakan magnet batang. Magnet silet tersebut bergerak mengikuti kutub magnet tersebut. Jika kutub magnet itu kita ubah, silet itu akan putar juga mengikuti kutub tersebut. Itu yang percobaan pertama kami yang kami coba. Kutub ketika kami kasih ke silet kutub utara, nanti magnet tersebut nanti akan putar kutub selatan yang menghadap ke apa ke sini ya. Menarik. Terus yang kedua jadi kami pikir ya kompas itu mungkin dibuat dari pertama percobaan ya, dari silet ditaruh di atas air, kemudian sama lah cirinya silet kalau ditaruh di atas air sama dengan kompas. Buat magnet lagi. Iya. Terus sampai selesai. Kamu presentasi. Yang kedua kami membuat magnet secara menggosok searah menggunakan gunting itu kami menggosok searah dan kami coba tarik ini, coba menempelkan ke paku apakah tertarik. Ternyata gunting dapat menarik paku tersebut. Dan yang keduanya kami buat magnet menggunakan cara induksi, yaitu melilitkan paku Itu elektromagnet. elektromagnetik. Melilitkan paku dengan kabel
kawat tembaga baru kan menghubungkan dengan baterai. Yang itu dapat menarik paku dan benda-benda yang lainnya. Lalu kesimpulannya apa dari percobaan? Percobaan ini. Nah, yang kamu lakukan kesimpulannya kamu jadi belajar apa? Bisa belajar membuat magnet dan kalau bagaimana sesat di hutan begitu bisa Pakai apa? pakai silet kah? Iya, betul. Oke. Gimana? Kelompok lain ada yang mau bertanya? Gimana? Sudah? Ya sudah. Jadi Ibu ambil garis besarnya ya. Tadi kalian pertama, kalian mencoba menentukan arah utara, selatan, ya. Jadi di sini magnet berguna untuk penunjuk arah, yaitu sebagai alat navigasi. Dengan kita jadi bisa menggunakan silet seperti kata Emon tadi. Kalau kita kesasar, mungkin kita bisa pakai silet taruh di air ya, untuk menunjukkan arah utara, selatan. Ya, jadi sebagai alat navigasi. Jadi burung juga tadi tuh punya alat navigasi, yaitu tadi itu yang Ibu bilang, ya, dengan matanya dia bertembus. Ini apa? Kan burung kan punya itu mata yang bisa menembus satu dan Dan magnet putih saja tahu ini. Mungkin burungnya itu tertentu atau semua burung? Burung yang sering berpindah itu sering bermigrasi ya. Hanya burung-burung tertentu ya Bu Hani ya. Biasanya yang Ibu tahu sih burung elang, elang Arabina, atau burung kolibri atau burung merpati. Biasanya mereka suka bermigrasi. Jadi emang hanya burung-burung tertentu aja yang ini ya. Jadi itu. Lalu ada lagi yang mau bertanya? Itu. Lalu yang kedua tadi kan kalian coba ini gerakin ini dengan magnet ya. Kalian taruh di bawah. Tadi seperti yang Pak Juri sarankan, ternyata kalian bisa tahu kan bahwa magnet itu juga dapat menembus benda seperti apa tadi, kayu ya. Jadi magnet itu juga dapat menembus benda seperti kayu, triplek ya. Itu. Lalu yang ketiga, kalian membuat magnet ya. Yang pertama adalah dengan cara menggosok satu arah. Menggosok satu arah itu gunanya untuk apa? Yaitu inilah yang kita kenal sebagai magnet elementer. Ya, jadi mengatur magnet elementer. Jadi ketika kamu menggosok, itu magnet elementernya diatur. Yang tadinya acak, dia diatur supaya teratur dan searah. Ya. Ketika kamu memukul-mukul atau membanting atau membakar, itu magnet elementernya juga jadi tidak teratur. Apalagi besi itu kita kenal sebagai magnet remanen, magnet sementara. Jadi sifat kemagnetannya mudah hilang. Beda dengan baja, ukuran seperti aliko. Pernah dengar istilah aliko? Aliko ini singkatan dari aluminium, nikel, kobalt ya. Itu logam campuran itu termasuk magnet yang kuat. Ya. Kalian pernah dengar kereta api apa? Magnet yang melayang di atas magnet tuh. Apa namanya kereta api itu? Ada yang tahu tidak? Apa tuh? Apa? Pernah dengar tapi lupa. Maaf, kalau nggak salah ini ibu gitu ya. Iya kan, bener nggak? Ini singkatan dari magnetic levitation ya, levitation ya kalau nggak salah ya Pak Juri ya. Ya, levitation. Ya, levitation gini ya. Kalau nggak salah itu, ibu lupa deh. Pokoknya intinya kereta api itu bisa melayang di atas magnet, ya. Itu. Jadi membuat magnet itu tadi, ya, mengatur magnet-magnet elementer supaya menjadi searah dan teratur. Seperti yang kalian tahu bahwa elektron-elektron itu bergerak mengelilingi inti sama bumi kita juga, makanya bumi kita itu merupakan magnet raksasa karena bumi kita itu terdiri sebagian besar terdiri dari unsur besi. Ya, gitu. Terus
menggunakan short magnet ada 3, yaitu dengan cara dipukul, dibakar, dipanaskan, diputus arus listriknya. Tadi itu bisa nggak dia ini kalau udah kamu lepas dari baterai bisa ya? Tidak. Jadi memutus arus listrik. Ya, 3 cara membuat magnet yaitu dengan cara induksi tadi yang dibilang oleh Emon.